Assalamualaikum, selamat datang di channel Camai Studio. Bagaimana kabarnya teman-teman? Semoga kalian semuanya dalam keadaan baik-baik saja. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah mendengarkan cerita horor atau cerita mistis, cerita pendek di channel Camai Studio. Mimin doakan semoga dirinya selalu dijaga kesehatannya, dilancarkan rezekinya, dan dimudahkan segala urusannya. Mimin kembali lagi untuk bercerita kisah horor yang berjudul Jasa Antar Barang. Mari kita mulai ceritanya. Cerita ini terjadi 3 tahun lalu. Selagi aku masih bekerja di salah satu jasa pengantaran barang dengan motor. Aku biasa dipanggil Popa. Aku kerja di salah satu jasa ojek yang ada di daerah Bandung. Dan pengalamanku ini adalah salah satu pengalaman dari banyak hal yang aku alami selama aku mengantarkan barang. Pada malam itu, waktu menunjukkan pukul 10 malam. Para pegawai siap-siap untuk pulang kerja. Lalu, seketika hening ketika kami mendengar dering telepon berbunyi. Dan bagian customer service pun menjawab telepon itu. "Halo, selamat malam. Ada yang bisa dibantu?" "Mas, masih beroperasi nggak?" tanya seorang wanita di ujung telepon. "Aduh, maaf. Untuk saat ini udah close nih kak. Karena jam operasional cuma sampai jam 10 malam," jawab CS kami. "Mas, tolong aku kali ini aja. Aku harus ngambil HP yang ketinggalan. Dan besok pagi aku mesti balik ke Jakarta," pinta orang itu. Gimana ya? Kalau mau nih, ada driver namanya Pupa. Dia pulang bawa kendaraan kantor. Nanti paling ibu bisa kontak komunikasi aja sama dia. Kalau boleh tahu alamatnya kemana ya bu? Tanya customer service. "Ke komplek di sekitaran Jalan Sarijadi. Rumahnya di pojok atas dekat rumah Nuansa Bali. Bilang aja kalau mau ambil HP-nya ibu Nia gitu ya. Ditunggu ya mas. Nanti diantarkan aja ke rumah saya di Jalan Cihampelas," ucap ibu itu, yang ternyata bernama Nia. Seketika aku pun pergi menuju sebuah komplek di daerah Sarijadi itu. Dan setelah 40 menit perjalanan, sampailah aku di komplek yang begitu luas. Namun, suasana kompleknya sangatlah gelap. Seperti komplek yang tidak berpenghuni. Hanya lampu pos satpam saja yang menyala. Lalu aku pun bertanya tentang alamat yang diberikan ibu Nia tadi kepada Pak Satpam di sana. Lalu Pak Satpam itu mengarahkan, katanya hanya menanjak, terus lurus, nanti belok ke kanan. Aku pun pergi setelah mengikuti arahan dari Pak Satpam itu. Namun, karena ini pertama kalinya aku ke sana, aku pun sempat nyasar. Aku lihat kiri dan kanan, banyak pohon yang sangat rimbun. Lalu aku pun kembali putar arah dan mencari alamat rumah itu. Hingga akhirnya aku masuk ke salah satu blok, di mana rumah-rumahnya seperti rumah lama dengan nuansa tradisional. Banyak pohon akar, gantung, dan bunga kamboja yang menghiasi rumah-rumah itu. Dengan kondisi jalan yang sangat gelap. Setelah aku cari-cari sambil melihat catatan alamat dari customerku, sampailah aku ke rumah yang dimaksud. Aku pun memarkirkan motorku. Kulihat rumah ini nampak sunyi. Ya, mungkin karena sudah malam. Aku pun disambut oleh seorang pria sekitar umur 45 tahunan. Dari perawakannya dan penampilannya, sepertinya dia security khusus yang ada di rumah itu. "Pak, maaf, saya dari kurir nih pak. Ini mau ambil HP yang ketinggalan punya ibu Nia," katanya. "Langsung ambil aja," ucapku. Bapak itu hanya mengangguk-angguk lalu pergi meninggalkanku. Singkat cerita, dia pun kembali sambil membawa HP-nya dan memberikannya kepadaku. Setelah itu dia pergi begitu saja tanpa berkata apa-apa. Jutek banget nih orang, nggak ada ngomong makasih kayak apa gitu, pikirku dalam hati. Aku pun tidak terlalu ambil pusing. Ya mungkin penjaga itu sedang terburu-buru atau sudah malam dan harus kembali berjaga. Setelah dia kembali, aku pun siap-siap pergi untuk meninggalkan rumah itu. Aku menyalakan kembali motorku. Ketika aku putar balik dan akan pergi, kulihat ada seorang perempuan sedang menyapu.
Cantik, sangat cantik wajahnya. Dia memakai baju berwarna kuning dan memakai rok sebetis berwarna coklat. Kuperhatikan perempuan itu. Wajahnya benar-benar cantik, sehingga membuatku menatapnya lebih lama. Mungkin karena dia tahu aku perhatikan, dia pun menunduk dan lanjut menyapu. Aku pun menyapanya sambil lewat dan pergi. Aku sedikit iseng karena dia cantik. "Teh, punten, izin lewat ya," ucapku. "Lagi nyapu ya teh?" "Sendiri aja nyapunya." "Mau saya temenin nggak?" ucapku. Yah, diem aja nih si teteh. "Ayo sini, jalan-jalan dulu, saya bonceng teh," ucapku sambil terus memperhatikannya. Ya udah, saya duluan ya teh, makasih," kataku sambil menarik gas motorku. Aku sedikit menengok lagi ke arah perempuan itu, dan loh, perempuan itu sudah tidak ada. Pergi kemana dia? Kok nggak ada sih? Langsung lari kali ya, pikirku. Entah kenapa bulu kuduku saat itu tiba-tiba berdiri. Aku pun langsung tancap gas meninggalkan tempat itu. Aku melaju cukup kencang karena ingin segera selesai dan pulang ke rumah. Hingga sampailah aku ke Jalan Setiabudi. Anehnya, malam itu terasa sangat sepi, hening, dan angin cukup berembus kencang. Aku menancap gas motorku menuju rumah Ibu Nia, customerku itu. Hingga sampailah aku di rumahnya di Cihampelas. Aku langsung mengetuk gerbang. "Permisi Bu, Bu Nia, dari jasa antar barang Bu, permisi," ucapku. Kutunggu beberapa lama, namun tidak ada jawaban apa-apa. Wah, jangan-jangan dah tidur kali ini. Alamatnya bener ada di sini. Mana orangnya ya? Tanyaku dalam hati. "Permisi, dari jasa antar barang." "Permisi," sambil mengetokkan pintu yang ada di gerbang. Teriakku sekali lagi. Kemana nih si orang? Gumamku. Sekitar hampir 5 menit aku menunggu di depan. Dan syukurlah ada yang membuka pintu gerbangnya. Terlihat seorang wanita yang membukanya. Rambutnya sebahu dan memakai baju santai. Sepertinya ini namanya Ibu Nia. "Makasih Mas, ini ongkosnya ya." "Mas, maaf ngerepotin malam-malam begini," ucapnya. "Iya sama-sama Bu, saya pamit ya Bu," jawabku. Kulihat ibu itu tersenyum kepadaku. Lalu dia seperti menengok ke belakangku, di mana motorku diparkir, dan juga tersenyum mengangguk-angguk ke arah sana. Kenapa Bu?" tanyaku heran. "Oh iya Mas, itu pacarnya suruh pakai helm. Bahaya kan naik motor nggak pakai helm," jawab Ibu Nia. "Hah? Pacar? Saya sendirian Bu. Soalnya ini kan sekalian pulang. Jadi sendiri aja Bu," jawabku dengan setengah tidak percaya. "Lah, itu siapa yang duduk di atas motor Mas? Perempuan itu saya lihat," tanya Ibu Nia sambil menunjuk ke arah motorku. Ketika aku tengok, tetap tidak ada siapa-siapa. Bulu kuduku merinding seketika. Aku pun berpamitan, lalu langsung pergi meninggalkan ibu itu. Entah apa maksud dari Ibu Nia berkata seperti itu. Sugestiku jadi semakin tinggi. Motor yang sejak tadi aku naiki ini kok terasa berat, dan juga tercium bau busuk dari arah belakangku. Lalu aku pun menengok ke belakang, dan ternyata untunglah tidak ada apa-apa. Aku pun kembali melihat ke depan. Perasaanku mulai tidak enak, sampai astaga, tiba-tiba ada sebuah tangan yang terasa memelukku dari belakang. Sontak aku kaget dan aku rem mendadak motorku itu. Aku langsung menengok ke belakang dan tidak ada siapa-siapa. Kok aneh? Jantungku berdegup kencang. Aku lanjutkan lagi perjalananku sampai tak jauh di depanku. Kulihat ada seorang perempuan yang sedang berdiri di pinggir jalan, memakai baju warna kuning dan rok berwarna coklat. Aku sepertinya tidak asing dengan perempuan itu. Dia terlihat menyetopku untuk berhenti. Mungkin disangkanya aku tukang ojek. Namun aku tidak berhenti dan terus saja melajukan motorku dengan melewatinya. Dan setelah hampir jauh, astaga, aku melihat lagi sosok itu lagi di depanku. Iya, wanita yang sama. Dia menyetop motorku, memakai baju kuning dan rok coklat. Ya Tuhan, sosoknya seperti kulihat sedang menyapu di rumah yang ada di Sarijadi tadi. Aku mulai berpikir, ini ada yang tidak beres nih pasti. Aku pun langsung tancap gas. Sesampainya di rumah, aku langsung masuk ke kamar
dan meringkuk di dalam selimut. Entah kenapa malam itu aku berkeringat banyak, terasa sangat panas sekali. Hingga ketika aku tertidur, terasa sesuatu yang janggal seperti ada yang tidur di sebelahku. Terasa di punggungku ada sebuah badan. Aku sangat yakin ada seorang yang tidur di sebelahku. Sekarang terasa di punggungku ada sebuah badan, dan sepertinya sikutnya, iya, sebuah tangan juga. Hah, dia memelukku. Perlahan-lahan aku mulai bergerak keluar dari balik selimut. Pelan dan perlahan aku sudah mengeluarkan kakiku dari dalam selimut dan siap untuk berlari. Hanya tinggal bagian tanganku yang masih berada dalam selimut itu. Dan astaga, tiba-tiba dia menggenggam dan menarik tanganku. Refleks aku menengok ke belakang dan hah, ya Tuhan, sesosok perempuan tengah berbaring di atas tempat tidurku dengan rambut panjang yang terurai. Wajahnya pucat, mirip seperti yang kulihat sebelumnya tadi. Tapi kini sekujur muka dan badannya penuh dengan darah. Dia terus menarik-narik tanganku sambil menangis. Badanku mendadak lemas hingga membuatku tidak sadarkan diri, dan saat itu aku pun langsung pingsan. Keesokan harinya, aku jatuh sakit sampai 3 hari lamanya. Aku pun pergi ke dokter. Anehnya, dokter bilang aku normal, sama sekali tidak sakit. Tapi aneh, setiap malam aku merasa panas dingin dan tidak karuan. Lalu kemudian datanglah kakekku yang berkunjung ke rumahku dari luar kota. Kakekku ini memang mengerti hal-hal gaib. Ketika dia melihatku, dia langsung menanyakan, kemarin-kemarin aku pergi kemana? Dan aku jawab, kemarin aku kerja, dan pulang kerja aku ke kompleks Sarijadi untuk ambil pesanan pelanggan. Kakekku mengangguk. Dia mengambil sebuah air di dalam botol air mineral. Dia memegangnya sambil memejamkan mata, lalu memberikannya kepadaku. Katanya air ini sudah didoakan. Dia menyuruhku balik lagi ke tempat kemarin, lalu menyiramkan air tersebut ke daerah itu. Tidak banyak tanya, aku langsung pergi ke sana. Begitu sampai di sana, aku lalu siramkan air pemberian dari kakekku itu, dan aku pun pergi kembali. Sedikit ada rasa penasaran di sana. Akhirnya aku bertanya ke penduduk setempat. Aku pun bertanya kepada orang-orang yang sedang berada di pos satpam. Misi Pak, saya mau tanya, ini kan komplek lumayan mewah, tapi kok kayak sepi dan gak keurus, kenapa ya? Tanyaku. Lalu seorang bapak-bapak di sana menjawab, dulu pernah terjadi pembunuhan seorang perempuan di sekitar sini, dan konon arwah perempuan itu masih suka bergentayangan dan mengganggu jika ada orang yang lewat. Jadi di situ lumayan sepi karena mitos itu, ungkapnya. Bulu kuduku berdiri. Mungkin yang ikut denganku kemarin itu adalah perempuan korban pembunuhan yang bergentayangan di sekitar sana. Itulah pengalamanku selama aku kerja di tempat pengiriman jasa. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah mendengarkan cerita ini sampai selesai. Yang baru bergabung, jangan lupa like, subscribe, dan share agar tidak tertinggal video terbarunya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.